Seorang anak berusia 11 tahun yang masih duduk di kelas 5 sekolah dasar di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dalam perawatan di rumah sakit. Diduga akibat depresi setelah mendapat perundungan dari teman-temannya. Korban dipaksa untuk menyetubuhi seekor kucing. Mirisnya, saat korban dipaksa menyetubuhi seekor kucing itu direkam oleh temannya, kemudian disebarluaskan ke media sosial hingga korban mengalami depresi berat. Ananda korban ini berdasarkan investigasi yang kami lakukan ke lokasi mengalami tekanan psikis. Kemudian sering perjalanan waktu itu rupanya Ananda korban ini mengalami penurunan kondisi kesehatan, murung dan sebagainya, sehingga pada saat hari Jumat kemarin anak ini dibawa ke rumah sakit. Setelah anak ini dibawa ke rumah sakit, sempat dibawa pulang dulu, tetapi kemudian dibawa ke rumah sakit lagi. Dan informasi kami mendapatkan bahwa malam Senin kemarin anak tersebut dinyatakan meninggal dunia. Selain berdampak depresi berat pada korban, ternyata kedua orang tua korban pun mengalami penurunan kondisi psikis. Pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya pun terus melakukan pendampingan terhadap keluarga hingga kasus ini selesai. Rencananya pihak KPAID Kabupaten Tasikmalaya akan melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian lantaran pelaku yang diduga berjumlah 4 orang dan masih berusia anak-anak. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, yang menjadi perhatian adalah ketika kasus ini memang bukan perundungan biasa karena sang korban di sini anak usia 11 tahun dipaksa untuk melakukan tindakan yang di luar dari batas normal pemirsa. Akhirnya anak tersebut mengalami depresi dan meninggal dunia. Itu yang mungkin akan saya tanyakan karena apakah kasus ini nanti akan dibawa ke ranah hukum ataukah tidak pemirsa mengingat pelaku juga anak-anak. Langsung saja saya tanyakan dengan Bapak Ato Rinanto yang merupakan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Tasikmalaya. Pak Ato, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Caca. Ya Pak Ato, kita tahu bahwa kasus ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Tapi saya begitu penasaran Pak Ato. Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi sang anak depresi hingga kemudian meninggal dunia? Apakah tidak diketahui sebelumnya? Karena video ini pasti memang sudah disebar di media sosial. Kenapa tidak ada konseling sebelumnya menghindari peristiwa seperti ini terjadi hingga mengakibatkan kematian? Seperti apa Pak Ato? Ya Mbak Caca, saya ingin bercerita terlebih dahulu kronologis ini. Kira-kira peristiwa ini setelah kami melakukan pendalaman terjadi pada akhir Juni yang lalu. Di mana akhir Juni itu terjadi sebuah peristiwa bahwa dugaan ada anak usia 11 tahun, kelas 5 SD, dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan kucing. Dan di video kemudian disebarkan ke teman-temannya melalui media sosial. Seiring perjalanan waktu, tentu kenapa ini ada seperti pembiaran? Sebetulnya bukan pembiaran karena setelah kami melakukan pendalaman kepada keluarga korban sudah ada juga pelaporan sebetulnya di tingkat RT RW. Tetapi mungkin karena faktor edukasi yang tidak memadai dengan proses yang hari ini terjadi sehingga hal ini dianggap biasa. Sehingga akumulasi dari peristiwa itu kira-kira pada hari Jumat yang lalu, anak-anak korban ini mengalami penurunan psikis, mengalami penurunan fisik sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Walaupun sempat pulang, Mbak Caca, tetapi kemudian kehendak Allah malam Senin kemarin Ananda meninggal dunia. Jadi kira-kira seperti itu kondisinya. Adapun akibat dari peristiwa ini apakah karena bully atau perundungan, kita masih belum bisa memastikan. Karena pada saat Ananda itu masuk ke rumah sakit, Ananda dalam kondisi tidak sadarkan diri sehingga masih belum dilakukan pemeriksaan psikolog dan lain sebagainya. Sehingga sulit kita untuk bisa menjustifikasi bahwa ini anak meninggal karena perundungan. Tetapi Mbak Caca, dari investigasi yang kami lakukan bahwa ada benang merah, ada korelasi, ada gejala-gejala yang mengarah itu sejak
bahwa video ini disebar, kemudian kami mencoba melakukan pendalaman informasi dari keluarga korban bahwa anak mengalami perubahan perilaku, anak kemudian menjadi pendiam. Ini kemudian pada saat di rumah sakit juga ada kejang-kejang, menyerupai, mirip dengan seperti peristiwa-peristiwa perundungan atau depresi berat. Sehingga kami menduga bahwa meninggalnya anak ini ada korelasinya dengan peristiwa video yang disebarkan oleh teman-temannya. Pak Ato, ada berapa banyak sih anak pelaku ini atau pelaku yang merupakan anak ini? Di dalam video itu tidak muncul, tetapi dari hasil pendalaman kami diduga ada 4. Ada 4 ini semuanya masih anak-anak, sehingga kami juga mengedepankan. Artinya mengedepankan itu bahwa kami ini juga anak-anak, tentu kami juga berkewajiban melindungi anak-anak ini yang terduga pelaku. Artinya bahwa walaupun proses hukum ini berjalan, tetapi kepentingan anak tetap kami kedepankan. Baik. Bahwa kami tidak mau Mbak Caca, bahwa ketika kasus bully ini, bahwa Ananda terduga pelaku hari ini kemudian menjadi korban bully berikutnya, gitu. Ini yang kami hindari, Mbak Caca. Nanti saya ingin Bapak juga menegaskan ya, asesmen yang dilakukan terhadap pelaku ini. Karena menurut saya, mohon maaf mungkin bisa dikoreksi, ini bukan kenakalan anak biasa Pak, karena ini sudah memaksa korban untuk melakukan tindakan seksual yang memang juga di luar batas normal. Ini kategori kenakalan anak seperti apa sih? Sesaat lagi dijawab di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sebelum saya kembali bertanya ke KPAID, kita lihat dulu informasi untuk menambah pengetahuan kita di sini bahwa kondisi yang menjadi penyebab depresi pada anak ini adalah salah satu faktor yang mungkin bisa kami rangkum untuk Anda, bullying, masalah dalam keluarga, tekanan dari orang tua dan guru untuk mendapatkan nilai yang bagus, kekerasan seksual, riwayat depresi pada keluarga, ataupun juga masalah kesehatan mental lainnya. Ini yang bisa mendorong atau mencetus kondisi depresi pada anak pemirsa. Tapi yang menjadi pelik persoalan ini adalah bahwa bullying atau juga perundungan ini juga dibarengi dengan tindakan menganjurkan sang anak, memaksa sang anak melakukan tindakan seksual yang memang di luar batas normal. Pak Ato, ketika dilakukan asesmen, pelaku ini kenapa sampai terdorong memaksa temannya melakukan hal tersebut? Ini sangat tidak biasa, Pak. Seperti apa, Pak? Ya, betul, Mbak. Ini adalah sebuah fenomena yang tidak biasa. Dan saya meyakini bahwa fenomena tidak biasa ini bukan saja hanya terjadi di kita, tapi juga terjadi di beberapa daerah yang lain. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa hari ini asupan anak-anak di desa dengan di kota itu sama asupannya. Anak-anak di kota asupannya A, maka di kampung pun juga sama A. Yang membedakan adalah asupan atau solusi-solusi sarana yang tersedia di kota itu tersedia. Psikolog kita bisa mendapatkan dari apa saja. Untuk konsultasi kita bisa mendapatkan apa saja ada di kota. Berbeda dengan yang ada di desa. Untuk mendapatkan psikolog kadang-kadang kita susah. Komunikasi seperti apa kadang-kadang susah. Sehingga misalkan ketika ini terjadi seperti ini dianggapnya biasa. Kenapa dianggap biasa? Karena pemahaman edukasi yang memang hari ini cukup rendah di kalangan masyarakat pedesaan. Ini yang kemudian menjadi persoalan. Hari ini Mbak Caca, yang jadi PR kita bersama adalah kita mesti bersepakat bahwa asupan-asupan yang terjadi pada anak-anak kita tidak berimbang dengan kedewasaan anak-anak di dalam menggunakan gadget secara bijak. Sehingga peristiwa seperti ini dianggap biasa, kenakalan seperti ini dianggap biasa. Kenapa dianggap biasa? Karena anak-anak kita dia lebih cenderung mendapatkan kebenaran dengan apa yang dia dapatkan dari kebenaran-kebenaran yang memang hari ini kita sampaikan kepada publik. Sehingga dengan minimnya asesmen, dengan minimnya pola-pola sosialisasi yang kurang masif pada masyarakat tentang bagaimana dunia anak hari ini yang kemudian menjadi pemicu kenapa anak-anak kita tingkat kejahatannya, bukan kejahatan saya pikir, tingkat kenakalannya, tingkat perilakunya lebih cepat daripada logika kita sebagai orang tua. Mbak Caca. Pak, kalau untuk kondisi keluarga sendiri, ibu dari anak tersebut atau korban tersebut saat ini kondisinya seperti apa?
Mbak Caca, kondisi keluarga korban hari ini bersama dengan kami di Rumah Aman KPAID Kabupaten Tasikmalaya. Kondisi kejiwaannya tentu, psikisnya tentu terganggu, bukan hanya semata-mata masih berduka, tetapi juga efek dari pemberitaan ini juga menjadi menjadi beban tersendiri, sehingga kami memandang perlu untuk kami evakuasi, kami pindahkan di Rumah Aman KPAI untuk dilakukan pemulihan kondisi psikis, Mbak Caca. Berarti saya luruskan ya Pak ya, berarti dari keluarga ini bukan ingin kasus ini damai ya Pak ya, karena KPAID ini melaporkan ke polisi mewakili keluarga, seperti itu Pak? Ya, Mbak, sebetulnya dari pihak keluarga itu dia sudah tidak mau tahu, bahkan takut ketika masalah ini muncul, karena itu tadi faktor SDM ini menjadi penyebab utama. Cuman bahwa apakah kami dari keluarga, apakah kami dari KPI mewakili keluarga, tentu tidak. Kami hanya mengacu kepada amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa KPI dapat melakukan pelaporan ketika ada pelanggaran tentang hak-hak anak. Sehingga kami melakukan pelaporan ke Polres Tasikmalaya dalam kerangka memberikan edukasi, dalam kerangka memberikan efek jerah ke depan, di kemudian hari tidak boleh lagi terjadi peristiwa seperti ini, bukan hanya di Kabupaten Tasikmalaya, tetapi juga di daerah-daerah yang lainnya. Esensi dari pelaporan kami itu adalah bagaimana kita bisa menciptakan sebuah proses edukasi yang baik dan masif, sehingga kita bisa memutus mata rantai. Mungkin bully bukan saja di tempat yang hari ini terjadi, tetapi juga di tempat-tempat yang lain, Mbak Caca. Oke, Pak, saya juga ingin mendalami ketika sang anak tadi korban tidak mau makan, bahkan ketika diantar ke rumah sakit kondisi tidak sadar. Sebenarnya ada tidak Pak upaya atau mungkin dugaan bahwa sang anak ini juga usai dia melakukan tindakan seperti itu divideokan juga dibully Pak, karena video itu tersebar, diolok-olok oleh temannya, menambah depresi dirinya Pak? Ya, saya ingin menyampaikan kembali SDM Mbak, sehingga hal ini dianggap ketika dia tidak makan dianggap sakit biasa, ketika dia tidak keluar rumah maka juga ini dianggap mungkin capek dan sebagainya. Itu sehingga dari peristiwa yang dialami oleh ananda korban tidak terbersit 1% pun, bahkan 0,1% pun yang ada dalam benak orang tua bahwa anak ini terdampak dari proses yang terdampak pada beredarnya video yang berkembang di teman-teman sekitarnya, sehingga Mbak, peristiwa ini dianggap bahwa sakitnya sakit biasa. Ketika anak itu tidak mau makan, maka anggapannya bahwa oh ya mungkin kena sariawan dan sebagainya gitu. Sampai kemudian pada sebuah akumulasi anak-anak ini mengalami kejang dan sampai meninggal dunia. Jadi orang tua tidak bisa mendeteksi tentang apa yang sesungguhnya terjadi pada anak-anak korban ini. Pak, saya juga jadi penasaran ketika video ini viral, sebenarnya korban dan juga pelaku ini tetap bersekolah seperti dengan biasanya. Pihak sekolah sebenarnya ada upaya tidak sih Pak untuk menangani hal ini? Ya, tadi pagi kita melakukan komunikasi dengan kepala sekolah. Menyampaikan bahwa sebetulnya ada upaya-upaya yang memang sudah dilakukan oleh pihak sekolah maupun RT dan RW. Tetapi kembali bahwa tidak mampu mendeteksi, karena ketika anak itu sekolah biasa maka dianggapnya tidak ada apa-apa, sehingga ketika ada masalah seperti ini hanya bisa diselesaikan dengan cara berkumpul, bermusyawarah dan kemudian dianggap selesai tanpa ada tindak lanjut bagaimana pemulihan kondisi psikis. Ini yang sebetulnya terjadi di kita. Baik, Mbak Caca. Tapi kalau dari KPAID sebenarnya bisa mengkategorikan ini apa? Apakah ini perundungan biasa? Apakah ini juga masuk dalam kekerasan seksual Pak? Karena kan memaksa untuk melakukan hubungan seksual dengan binatang, seperti apa? Ya, Mbak Caca, dalam analisa KPAI kami di daerah bahwa ini adalah masuk dalam kategori perundungan dalam pandangan kami. Kenapa? Karena efek itu ada ketika setelah tersebarnya video ini. Itu. Dari hasil pendalaman yang kami lakukan, efek itu ada ketika video ini tersebar di antara teman-temannya, bahkan di lingkungan itu. Itu sehingga kami mengambil sebuah kesimpulan bahwa walaupun kami tidak bisa menyimpulkan gitu ya secara
secara pasti bahwa anak ini meninggal karena perundungan. Tapi dari pendalaman itu, dari rangkaian-rangkaian yang dialami oleh anak ini, kami menemukan sebuah benang merah bahwa meninggalnya Ananda ini kami menduga ada keterkaitannya dengan perundungan yang diakibatkan beredarnya video itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat, Mbak Caca. Baik, Pak, kalau misalnya KPAID ini memang sudah melaporkan hal ini ke polisi, sebenarnya goals dari KPAID ini adalah apa? Ada jerat hukum untuk pelaku, tapi ini juga anak ya Pak ya. Kita harus hati-hati, ini seperti apa? Hanya satu, Mbak. Anak ini masih dugaan. Anak ini masih dugaan. Karena yang terekam di dalam video itu tidak muncul nama, tidak ada muka dari pelaku. Kemudian sampai di akhir hayatnya, anak korban ini tidak menyebut siapa pelakunya. Sehingga kami melaporkan ini, satu motifnya hanya semata-mata edukasi dan memberikan efek jerak. Dan kemudian lebih daripada itu, tentu kepolisian lebih jeli di dalam melakukan pendalaman dan penelitian. Kalau memang unsur ini ada orang-orang dewasa yang memang terlibat di dalamnya, maka proses hukum yang mungkin akan berjalan. Tetapi ketika di dalam proses hukum itu tidak menemukan ada keterlibatan orang dewasa dan murni hanya 4 anak ini, tentu saya pikir kami akan mengedepankan proses untuk penyelamatan anak, proses pemulihan kondisi anak supaya anak ini bisa hidup normal seperti hari-hari biasanya, Mbak Caca. Baik, terima kasih Bapak Ato Rinanto yang merupakan Ketua KPAID Tasikmalaya. Kita harap kasus ini bisa diungkap dengan sejelas-jelasnya ya Pak ya, Pak Ato. Amin. Terima kasih atas waktunya Pak Ato Rinanto. Terima kasih banyak Mbak Caca, sami-sami Mbak Caca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.